belajar mata pelajaran matematika kelas 7 dengan KD 3 didik 5 yaitu bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Peserta didik dapat memahami bentuk aljabar. Kedua, peserta didik dapat membedakan suku sejenis dan tidak sejenis. Ketiga, peserta didik dapat menyederhanakan bentuk aljabar, penjumlahan serta pengurangan bentuk aljabar. Baiklah, marilah kita simak pemaparan materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Bentuk aljabar. Misalkan ada sebuah kubus, kita beri nama X. Ada yang namanya, kemudian ada yang namanya 2 buah bola. Kita beri angka 2. Kalau kita buat bentuk aljabar, maka karena kubus dimisahkan dengan E, berarti E dan ini adalah 2. Kalau dijumlahkan kubus, 1 buah kubus dengan 2 buah bola, berarti ada E 1 buah kubus ditambah 2 bola. Ini adalah contoh daripada aljabar. Kemudian ada contoh yang lainnya. Misalkan ada 3 buah kubus dan 2 buah bola. Tadi kubus itu disebut dengan X, maka ada 3X dan 2 bola. Kalau dijumlahkan bentuk aljabar itu adalah 3X ditambah 2. Karena ada 3 buah kubus yang tadi kita misalkan dengan X dengan 2 buah bola. Kemudian kita lanjut ke penjumlahan. Bentuk aljabar. Tapi sebelum ke penjumlahan bentuk aljabar, kita pahami dulu apa itu suku sejenis dan suku tidak sejenis. Di dalam aljabar ada yang disebut dengan koefisien, ada yang disebut dengan variabel, ada yang disebut dengan konstanta, dan ada pula yang disebut dengan suku sejenis atau suku tidak sejenis. Koefisien itu kita lihat, misalkan ada 2 buah kubus ditambah 3 bola. Nah, 2 disebut koefisien, sedangkan X disebut variabel, sedangkan 3 disebut konstan. Lalu apa yang disebut dengan suku? Suku itu adalah ini 2X dan 3. Jadi 2 suku itu adalah gabungan dari koefisien dan variabel. Sedangkan ini juga disebut dengan suku karena dijumlahkan dalam bentuk aljabar. Nah, apa yang disebut dengan suku sejenis? Nah, variabel itu apa? Variabel itu adalah lambang huruf yang digunakan dalam penjumlahan bentuk aljabar. Nah, misalkan X sampai dengan Z. Jadi huruf yang digunakan itu dari mulai X sampai dengan Z. Jadi apa yang disebut dengan suku sejenis? Suku sejenis itu apabila kita menggunakan variabelnya semua sama. Semua yang kita gunakan adalah X. Misalkan 2X ditambah 3X. Ini adalah contoh daripada suku sejenis. Karena variabel yang digunakan atau lambang hurufnya itu adalah X. Nah, kalau suku tidak sejenis, kita bisa menjumlahkan 2Y ditambah 3X. Nah, ini disebut suku tidak sejenis. Kenapa? Karena variabel yang digunakannya tidak sama. Nah, kita sekarang lanjut ke
bentuk penjumlahan bentuk aljabar yang tadi sudah Ibu terangkan. Misalkan contoh penjumlahan bentuk aljabar. Penjumlahan bentuk aljabar. Misalkan ada 3x, kita coba dengan suku yang sejenis dulu. 3x tambah 5x. Karena sama variabelnya, maka kita tulis untuk jawabannya. Gunakan huruf 3 tambah 5. Karena variabelnya sama, kita tulis 1. Maka hasilnya 8x. Nah, kalau untuk contoh penjumlahan tidak sejenis, nah misalkan ada 3x tambah 5, kita buat dikurangi 5y. Nah, ini adalah contoh bentuk aljabar suku tidak sejenis penjumlahannya. Maka kita lihat variabel yang sama. Nah, berarti sama dengan 3 tambah 5x. Nah, dikurangi 5y. Berarti yang sama itu 3 ditambah 5. Berarti 8x dikurang 5y. Ini untuk penjumlahan suku yang tidak sejenis. Nah, sekarang untuk pengurangan bentuk aljabar ya. Untuk pengurangan bentuk aljabar. Pengurangan bentuk aljabar. Nah, misalkan ada 3y dikurangi 4y. Nah, contoh untuk yang sejenis dulu pengurangannya. Hampir sama dengan cara yang tadi kita di contoh penjumlahan. Berarti 3 dikurangi 3 dikurangi 4 kan y-nya sudah sama variabelnya, maka kita simpan di sampingnya. Nah, berarti jawabannya kalau 3 dikurangi 4 negatif 1y. Ini adalah contoh pengurangan bentuk aljabar yang contoh yang sejenis. Bagaimana kalau contoh yang kita gabungkan, disederhanakan, misalkan pengurangan yang tidak sejenis dengan yang sejenis. 3e dikurangi 4y ditambah 2e dikurangi 6y. Nah, ini adalah contoh daripada penyederhanaan gabungan dari penjumlahan suku yang tidak sejenis. Tapi kita lihat ada yang sama, 3x dengan 2x itu sejenis, berarti kita bisa kelompokkan. Maka untuk jawabannya 3, karena ini positif, ini juga positif, ditambah 2, x-nya kita tulis di samping ya, hanya untuk mewakili karena sama variabelnya. Nah, tambah. Nah, sekarang negatif 4, negatif 6, y-nya kita tulis di luar. Nah, berarti jawabannya itu adalah 5x. Nah, kita lihat kalau sekarang ada kurung, berarti ada perkalian titik. Kita kalikan tandanya. Positif kali negatif, negatif. Negatif 4, negatif 6, berarti isinya berarti negatif 10y. Nah, ini adalah contoh daripada menyederhanakan bentuk aljabar yang tidak sejenis. Demikianlah pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Untuk literasi silahkan kalian buka di internet dan juga di buku paket. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.